Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar struktur beton. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 17C, yaitu Rehan Raja Rifiansa dengan NIM 122-194, dan teman saya yaitu Juan Azmi Tanjung dengan NIM 122-194. Pada gambaran umum gedung, pada proyek tugas besar ini mendesain sebuah bangunan rumah di kota Cilegon, Provinsi Banten. Bangunan rumah ini didesain dengan seluruh elemen strukturalnya beton bertulang, reinforced concrete, serta didesain tahan terhadap beban gempa. Elemen struktur berupa balok, kolom, dan pelat lantai pada bangunan ini didesain mengacu pada peraturan SNI 03/2847/2002 tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, SNI 2847/2019 persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, dan penjelasan pada SNI 1726/2019 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, SNI 1727/2020 beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain, dan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung 1983. Lalu pada spesifikasi material yang kita dapat, seperti di dalam soal tugas yang dikasih, material struktur yang digunakan terdiri atas beton dan baja tulangan dengan spesifikasi sebagai berikut. Mutu beton F aksen C sama dengan 22 MPa. Berat beton bertulang sama dengan 2400 kg per meter kubik. Lalu pada kuat tarik baja tulangan lentur FY sama dengan 400 MPa. Lalu pada kuat tarik baja tulangan geser FYS itu didapatkan sekitar 240 MPa. Lalu pada berat baja itu 7.850 kg per meter kubik. Lalu pada tebal pelat lantai itu dapatkan sekitar 125 mm, dan nilai X-nya 3,5 meter, nilai Y-nya 3,5 meter, nilai H-nya 4,5 meter, dan jumlah lantai 3 lantai. Fungsi bangunan untuk rumah tinggal. Yaitu preliminary design adalah suatu tahapan awal perencanaan untuk memperkirakan dimensi-dimensi struktur awal yang selanjutnya akan dilakukan perhitungan dengan bantuan aplikasi komputer untuk memperoleh dimensi yang efisien dan kuat. Dimensi-dimensi yang akan dilakukan preliminary design antara lain yaitu elemen struktur balok, kolom, dan plat, di mana preliminary design dilakukan mengacu pada peraturan-peraturan. Yang pertama yaitu SNI 2847 tahun 2019 yaitu bangunan gedung beton. Lalu yang kedua yaitu SNI 1726 2019 yaitu bangunan tahan gempa, dan yang ketiga yaitu SNI 1727 2020 yaitu beban, dan yang keempat adalah Peraturan Pembebanan Indonesia 1983. Yang dimana pada tugas besar struktur beton ini yaitu didapatkan beberapa nilai untuk membantu perhitungannya, yaitu nilai FC aksennya yaitu 22 MPa, nilai FY-nya itu 400 MPa, nilai FYS yaitu 240 MPa. Lalu fungsi bangunannya itu ada rumah tinggal, dan didapatkan nilai bentang X sebesar 3,5 M dan nilai bentang Y-nya itu 3,5 M. Dan untuk tinggi bangunannya itu 4,5 M. Lalu di sini ada preliminary balok, yaitu dilakukan untuk mendapatkan dimensi penampang balok dengan SNI 2847 2019, mengatur mengenai tinggi minimum balok yang diizinkan. Berdasarkan Pasal 931.1 SNI 2847 2013, yaitu dimensi balok diatur seperti pada tabel di bawah ini, yaitu perletakan sederhana minimum hanya 1/16, menurut satu sisi yaitu 1/18,5, menurut dua sisi yaitu 1/21, lalu cantilever yaitu 1/8. Di mana dalam perhitungan ini kita diperoleh nilai X, yaitu nilai X itu 3,5 M. Lalu kita ubah menjadi milimeter yaitu 3500, dan Y-nya juga sama. Dengan itu kita bisa menghitung interval 1/3H, yaitu 1/3 kali H, di mana 1/3 kali 30 sama dengan 9 cm. Lalu untuk interval setengah H yaitu setengah
dikali 30 maka mendapatkan 15. Nah, dari perhitungan di atas kita ambil nilai terbesar yaitu balok yaitu 15. Sehingga didapatkan dimensi balok sebesar 30 kali 15. Nah, untuk mendapatkan nilai 30 yaitu ada di sebelahnya yaitu menurut satu sisi. L per 18,5 sama dengan 3.500 dibagi 18,5. Maka didapatkan 189,18 mm. Yaitu 20 cm maka dibulatkan menjadi kelipatan 10 menjadi 30. Lalu yang kedua yaitu menurut dua sisi. L per 21 sama dengan 3.500 per 21 sama dengan 166,66 yaitu menjadi 20 cm dan dibulatkan menjadi kelipatan 10 menjadi 30. Maka dari itu balok yang kita pakai adalah 30 kali 15. Lalu selanjutnya adalah preliminary plat, yaitu desain plat dilakukan untuk menentukan ketebalan plat. Terdapat syarat minimum ketebalan plat yang diatur berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 sebagai berikut. Yaitu standar nilai terkecil antara A atau B kecuali batasan lanjutan yang dihitung dari 8.3.2 dipenuhi. A. Plat tanpa drop panel sesuai 8.2.4 125 mm. Yang B. Plat dengan drop panel sesuai 8.2.4 100 mm. Nah, di sini kita bisa lihat ya, udah ada sumbernya. Lalu di sini kita menentukan nilai-nilai parameternya. IX-nya itu 3,5 M dan IY itu 3,5 M. Nah, jika IY-nya beda, maka itu adalah nilai yang terpanjang. FY-nya itu 400 MPa, FC aksennya itu 22 MPa. Lalu di sini kita mencari LN sama dengan IY dikurang 2 kali setengah kolom. Nah, kolom ini awalnya adalah asumsi, yaitu 3,5 dikurang 2 dikali setengah dikali 0,20. Maka yang didapatkan adalah 3,3 M. Lalu beta sama dengan IY per IX, yaitu 3,5 dibagi 3,5 sama dengan 1. Lalu di sini kita terdapat syarat 1 SNI 2847 2019 yaitu tebal platnya 125 mm. Lalu syarat yang kedua yaitu SNI 2847 tahun 2019 sama dengan 4,3 dikali 1000 dikali 0,8 ditambah 400 per 1400 dibagi 36 ditambah 9 kali 1. Maka yang didapatkan adalah 79,619. Lalu yang syarat ketiga yaitu 3,3 kali 1000 0,8 ditambah 400 per 1400 dibagi 36 sama dengan 99,523 atau dibulatkan menjadi 100. Namun di sini kita mengikuti persyaratan di atas yaitu syarat 1 SNI 2847 2019 dengan tebal platnya yaitu 125 mm. Nah, selanjutnya adalah preliminary column, di mana dilakukan untuk menentukan dimensi penampang kolom. Pada desain ini dipengaruhi oleh pembebanan berupa beban mati atau dead load atau DL, beban hidup yaitu live load dan beban angin dan beban gempa. Beban hidup merata LO dapat dilihat berdasarkan fungsi dari bangunan. Nilai ini berdasarkan syarat beban hidup terdistribusi merata pada SNI 1727 tahun 2020. Beban hidup LL yaitu sama dengan 2,4 kN per meter kuadrat. Beban hujan R yaitu sama dengan massa jenis air yaitu 997 kg per meter kubik. Luas plat sama dengan 20,25 meter kuadrat. Rencana tinggi yaitu sama dengan 0,03 M. Beban merata hujan yaitu P dikali H rencana sama dengan 997 kg per meter kubik dikali 0,03 M sama dengan 29,91 kg per meter kuadrat sama dengan 29,91 kg per meter kuadrat dikali 0,00981 sama dengan 0,2934 kN per meter kuadrat. Maka PU-nya sama dengan beban hujan dikali luas plat yaitu 29,91 kg per meter kuadrat dikali 20,25 meter kuadrat sama dengan 5,94 kN.
dan beban atapnya sama dengan 0,96 kN per meter kuadrat. Lalu di sini setengah batu sama dengan 250 kg per meter kuadrat menjadi 2,5 kN per meter kuadrat. Adapun beban mati tambahan atau biasa disebut SIDL sama dengan H besar dikurang H kecil dikali balok dikali beban setengah batu, yaitu 4,5 dikurang 0,25 dikali 2,5 sama dengan 4,25 meter kali 2,5 kN per meter kuadrat, maka didapatkan hasil 10,625 kN. Lalu ada beban mati atau DL. Rumusnya itu B kali H kali P sama dengan 0,15 dikali 0,25 dikali 2400, maka didapatkan hasil 90 kg per meter. 90 kg per meter dikali 13,5 yaitu panjang total balok sama dengan 12,15 kg. Ini kita ubah menjadi kilonewton menjadi 11,91. Lalu ada beban hujan R, beban merata hujan dikali luas 0,2934 kN per meter kuadrat dikali 20,25 meter kuadrat, maka didapatkan 5,94 kN. Lalu ada pun beban hidup atap atau LR, yaitu beban atap dikali luas sama dengan 0,96 kN per meter kuadrat dikali 2,25 meter kuadrat, maka dihasilkan 19,44 kN. Lalu ada pun beban hidup LL, yaitu 2,9 kN per M kuadrat dikali 20,25 meter kuadrat, maka didapatkan hasil 59,535 kN. Berdasarkan persamaan untuk menentukan nilai PU sebagai berikut. Yang pertama yaitu PU sama dengan 1,4 DL. Lalu yang kedua yaitu PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 RR. Yaitu yang ketiga PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 R. Lalu yang keempat PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 LR ditambah 1,0 LL. Lalu yang kelima PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 R ditambah 1,0 LL, sehingga diperoleh perhitungan load combination sebagai berikut, yaitu 1A sama dengan 1,4 DL sama dengan 1,4 dikali 11,91, maka mendapatkan nilai 16,674 kN. Lalu 2A yaitu 1,4 DL ditambah 1,4 SIDL yaitu sama dengan 1,4 dikali DL itu 19,1 ditambah 1,4 nilai SIDL itu 10,625, maka didapatkan nilai 31,549 kN. Lalu ada pun PU max-nya yaitu 1,2 DL ditambah 1,2 SIDL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 LR sama dengan 1,2 nilai DL itu 11,91 ditambah 1,2 dikali nilai SIDL itu 10,625 ditambah 1,6 dikali nilai LL-nya yaitu 59,535 ditambah 0,5 dikalikan nilai LR-nya yaitu 19,44. Maka jika ditotal akan didapatkan hasil 132,018 kN. Lalu selanjutnya itu ada pun batas atas, yaitu yang pertama bangunan satu lantai, PU sama dengan 0,1 dikali AG dikali FC aksen. PU-nya nilainya itu adalah 132,018 dikali 10 pangkat 3 Newton sama dengan 0,1 dikali AG dikali 22 dikali Newton per meter kubik. Lalu 0,1 dikali AG dikali 22 dikali Newton per meter kuadrat. Maka AG sama dengan 132,018 kali 10 pangkat 3 Newton per 2,2. Maka menjadi B kali B sama dengan akar 60.008 sama dengan 224,96 mm. B sama dengan 224,96 mm itu untuk bangunan satu lantai. Dan untuk yang bangunan 3 lantai yaitu 0,1 dikali AG sama dengan 3 dikali PU total sama dengan 3 dikali 132,018 dikali 10 pangkat 3 Newton sama dengan 396,054 dikali 10 pangkat 3 Newton. Lalu ada nilai AG yaitu sama dengan 396,054 dikali 10 pangkat 3 Newton per 2,2. Maka B kali B sama dengan akar
180.24.000 sama dengan, yaitu hasilnya 424,29 mm. B sama dengan 424,29 mm, yaitu untuk bangunan 3 lantai. Maka dibulatkan saja menjadi 450 mm. Lalu adapun batas bawah bangunan lantai 1 PU sama dengan 0,375 dikali AG dikali FC. Untuk nilai PU-nya itu 132,018 dikali 10 pangkat 3 Newton sama dengan 0,375 dikali AG dikali 22 dikali N per M kuadrat sama dengan 0,35 dikali AG dikali 22 dikali N per M meter kuadrat, yaitu sama dengan AG 132,018 dikali 10 pangkat 3 Newton per 0,375 dikali 22. B kali B sama dengan akar 16 2000 sama dengan 126,49 mm. B sama dengan 126,49 mm, yaitu untuk bangunan 1 lantai batas bawah. Lalu untuk batas bawah bangunan 3 lantai yaitu 0,1 dikali AG sama dengan 3 dikali PU total sama dengan 3 dikali 132,018 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 396,054 dikali 10 pangkat 3 Newton. Lalu nilai AG-nya adalah 396,054 dikali 10 pangkat 3 Newton dibagi 0,375 dikali 22. Maka B kali B sama dengan akar 48,6000 sama dengan 219,10 mm. Maka untuk batas bawah bangunan 3 lantai yaitu 219,10 mm dibulatkan menjadi 250. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan nilai dimensi kolom untuk bangunan 3 lantai pada batas atas sebesar 450 mm dan dimensi kolom pada batas bawah sebesar 250 mm. Maka dapat disimpulkan bahwa dimensi kolom yang digunakan kelompok kita yaitu adalah 300 mm dikarenakan untuk melihat keefektifan serta efisiensi nilai dimensi tersebut. Lalu dapat disimpulkan juga dalam perhitungan balok, plat, serta kolom didapatkan nilai balok sebesar yaitu untuk tingginya itu 30 dan untuk lebarnya itu 15. Dan kemudian untuk plat yaitu ketebalannya kita memakai 125 mm. Dan nilai kolom yaitu seperti yang tadi kita sebut, kita memakai kolom 300 mm atau 30 kali 30. Ya, pertama kita membuka new model seperti yang ada di layar ini. Setelah itu kita di sini memakai grid only dan di sini bentang X dan Y-nya itu 3,5 karena di soal kita mendapatkan angka 3,5. Lalu di sini ada number of story karena di dalam soal terdapat angka 3. Jadi kita akan tulis 3. Lalu setelah itu terdapat typical story height sekitar 4,5 dan bottom story height-nya 4,5 karena tinggi rumah kita 4,5. Lalu setelah itu kita memencet define serta material properties. Lalu setelah itu terdapat add new material property dan di sini kita isi pada region-nya user, terus material type-nya concrete. Dan selanjutnya pada material property data ini untuk material name-nya kita isi beton 22 MPa. Dan untuk material weight and mass-nya kita titikkan specific mass density. Dan pada massa per unit volume kita isi 2400 kg per meter pakat kubik. Dan pada mechanical property data modulus of elasticity E-nya diisi seperti pada gambar sekitar 2204.95 MPa itu didapatkan dari 4700 dikali akar VC itu dari beton 22 MPa. Dan setelah itu kita pencet modify atau show material property design data. Dan setelah itu material property design data ini pada specify concrete compressive strength FG-nya kita isi 22 MPa. Lalu kita add new material property again. Habis itu pada region-nya kita isi user, tetap user, dan material type-nya kita isi rebar.
Lalu pada general datanya di dalam material name-nya kita isi FY 400 BJTD. Dan lalu pada material weight and mass-nya kita tekan specify mass density. Lalu pada massa per unit volumenya kita isi 4850 kg per meter kubik. Dan pada modulus of elasticity nya kita isi 200.000 MPa. Lalu tekan modify atau show material property design data. Lalu pada design property of for rebar materialnya pada FV-nya kita isi 400 MPa dan untuk FU-nya 560 MPa. Dan pada FY-nya kita isi 480 MPa. Itu didapatkan dari rumus 1,2 dikali FY. Lalu pada FUY-nya kita masukkan 672 MPa. Itu didapatkan dari rumus 1,2 dikali FY. Lalu kita tambahkan material property data. Dan pada material name-nya kita isi FY 240 BJTP. Dan pada material type-nya kita isi rebar. Lalu pada material weight and mass-nya kita tekan specify mass density. Dan pada massa per unit volumenya kita isi 4850 kg per meter kubik. Dan modulus of elasticity nya diisi sekitar 200.000 MPa. Lalu kita tekan lagi modify atau show material property design data. Setelah kita modify tadi, pada FY-nya kita isi sekitar 240 MPa. Dan pada FU-nya kita isi 390 MPa. Dan FYE kita isi 288 MPa. Itu didapatkan dari rumus 1,2 dikali FY. Dan pada FUY-nya kita masukkan 468 MPa, didapatkan dari rumus 1,2 dikali FY. Lalu setelah itu kita ke define ke section properties, terus kita pencet frame properties. Lalu setelah itu kita pilih yang konkret, yang rectangular section. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita nulis namanya itu, karena kita pakai baloknya 15x30, jadi kita tulis 150x300. Nah, untuk materialnya kita pakai beton yang 22 MPa. Lalu di sini ada section dimensi, yaitu yang tadi karena kita pakai 150x300, jadi kita isi untuk tingginya itu 300 dan untuk lebarnya itu 150. Kalau di cemin jadi 30x15. Lalu setelah itu kita pencet modify show rebar. Nah, di sini untuk desain type-nya karena kita balok, jadi kita pakai yang M3 design only. Nah, lalu untuk longitudinal bars-nya kita isi FY 400 BJTD dan convenient bars-nya kita isi FY 240 BJTP. Nah, untuk top bars-nya kita isi 40 mm dan bottom bars-nya kita isi 40 mm juga. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita add new property lagi, tapi ini untuk kolom. Dan di sini kita pakai kolomnya yaitu 30x30 dan materialnya itu beton 22 MPa. Nah, di sini untuk section dimensinya itu kita pakainya 300x300 atau 30x30. Nah, setelah itu kita modify atau show rebar. Nah, di sini kita desain type-nya itu pakai yang atas. Karena itu adalah kolom dan longitudinal bar-nya yaitu sama isi seperti tadi FY 400 dan untuk confidence bar-nya kita pakai 240. Nah, setelah itu bisa kita lihat di sini longitudinal bar-nya kita pakai D19 dan corner bar size-nya kita pakai D19. Nah, itu kita harus ngubah dulu seperti di gambar ini, yaitu kita buat bar areanya untuk D19 itu 2,8 dan bar diameternya itu 19. Lalu untuk yang D10 kita isi bar areanya itu 0,8 dan bar diameternya itu 10. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita ke define lagi ke section properties. Kita pencet slab section. Lalu
kita ubah namanya jadi plat lantai, terus pakai materialnya itu beton 22 MPa. Dan di sini saya pakai ukuran slabnya itu 125 mm. Kita klik OK, lalu setelah itu kita draw, lalu kita pencet yang quick draw beam atau kolom. Nah, di sini pertama kita ubah dulu propertinya, yaitu karena kita mau ngerjain balok, jadi balok 150 x 300. Nah, lalu di situ kita ubah aja all stories karena kita mau langsung ke semuanya. Setelah itu kita blok. Nah, setelah itu sudah jadi untuk baloknya. Lalu setelah itu kita pencet draw lagi. Dan sini kita akan membuat kolom. Nah, propertinya berarti diubah menjadi kolom. Lalu kita langsung blok saja karena sudah all stories. Nah, setelah itu kita akan ngerjain platnya, yaitu kita klik draw, lalu draw floor. Di sini kita pakai quick draw floor or wall. Nah, di sini propertinya kita ganti plat lantai. Nah, untuk di sini sebenarnya kita bisa langsung pakai yang all story. Nanti untuk plan view paling bawahnya itu sebenarnya kita tinggal hapus saja. Dan jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita klik define dan kita klik load pattern. Nah, di sini kita add new load aja seperti yang ada di layar ini. Lalu setelah itu jika udah selesai kita klik OK, dan di sini masuk ke tahapan assign load combination. Nah, kita pencet define lagi lalu klik yang combination. Nah, di sini kita mengikuti SNI 1727 tahun 2013, yang dimana combination yang pertama yaitu untuk nilai date-nya itu scale faktornya itu 1,4 dan nilai SIDL itu 1,4. Lalu untuk combo yang kedua yaitu nilai date-nya 1,2, nilai SIDL-nya 1,2, nilai life-nya 1,6, dan nilai LR-nya itu 0,5. Dan yang ketiga yaitu service, yaitu untuk nilai date-nya itu 1, SIDL-nya 1, life-nya 1, dan LR-nya 1. Kita klik OK. Nah, lalu setelah itu kita pergi ke lantai 1, dimana kita blok dan kita gabungkan ke lantai 2. Kita blok, maka hasilnya akan seperti di layar. Setelah itu, di sini kita akan ke assign, lalu kita klik cell load dan klik uniform. Di sini kita untuk tahapan pemilihan kombinasi pembebanan, di mana kita isi untuk beban hidupnya kita isi 2,4. Lalu kita apply, dan lalu setelah itu kita pergi ke lantai 3, kita blok dan kita isi untuk beban atapnya itu kita isi sebesar 0,96. Kita apply lagi. Nah, setelah itu kita pergi ke lantai 3, dimana kita buat all story. Kita blok aja di sini untuk mengapply nilai dari SIDL itu kita sebesar 2,5. Kita apply. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini di layar kan sudah sesuai. Sudah sesuai. Nah, maka tahap selanjutnya itu kita run analisis. Nah, seperti di video ini. Nah, setelah itu ada tahapan pemodelan e-tabs, yaitu kita klik define, lalu kita klik table name set. Nah, ini merupakan tahapan nilai kolom, dan ini tahapan pemodelan e-tabs nilai balok.